Shalom, sudah dikasih Tuhan, kita jumpa kembali pada hari ini untuk terus belajar firman Tuhan. Hari ini kita sudah tiba pada bahasan dari Injil Matius 18. Kita akan terus kita membaca dari ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kalimat ini pernah diucapkan Tuhan Yesus. Kalau Anda mengikuti video saya sebelumnya, saya pernah membahas ini tetapi dalam konteks yang lain. Dan kali ini di dalam Matius 18, Yesus mengucapkannya di dalam konteks yang berbeda. Tentunya dengan maksud yang berbeda pula. Ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat ini sering dikutip, dan ayat ini sering dijadikan ayat emas, lalu diklaim begitu saja tanpa memahami sebetulnya ayat ini sedang berbicara tentang apa. Ayat 20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ayat ini juga sering diucapkan di dalam doa-doa sebelum kebaktian, ya, tanpa memahami maknanya. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Seringkali kita mendengar doa-doa yang diucapkan, Tuhan, Engkau berfirman, dua tiga orang berkumpul dalam namamu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah lebih dari 3 orang, Tuhan. Kami ada 40, Tuhan. Engkau pasti hadir. Pahami dulu maksudnya apa, pahami konteksnya. Itu sebabnya saya berkali-kali katakan, ayo belajar Alkitab. Ya, belajar Alkitab, jangan comot-comot ayat, satu ayat terus diartikan begitu rupa, satu ayat dicomot, kemudian dikasih cerita, si Tony, si Didi, si Iwan, begini, begitu, nanti dikasih aplikasi. Enggak cocok. Kita harus belajar Alkitab dan kita harus mengerti konteksnya, kita mengerti latar belakangnya, supaya kita bisa mengerti ayat itu maksudnya apa. Nah, bagian ini tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh dilepaskan dari konteks ayat-ayat sebelumnya. Karena artinya bisa berbeda. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang, kemarin sudah saya jelaskan, jikalau saudaramu berbuat dosa, maka kamu harus menegur mereka. Caranya bagaimana menegur? Tegur 4 mata. Kalau tidak mau bertobat, bawa 2-3 orang saksi. Kalau tidak mau bertobat juga umumkan di jemaat. Artinya sudah saya jelaskan kemarin, tidak boleh pelayanan. Kena disiplin gereja. Pelayanan bukan tempat untuk pamer, show off, bukan tempat untuk sekedar mejeng, ya, pegang mikrofon dan sebagainya. Pelayanan adalah tempat di mana kita menolong orang lain, melayani pekerjaan Tuhan. Nah, bagaimana kalau tidak mau bertobat? Alkitab katakan, perlakukan mereka seperti pemungut cukai atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya harus kita layani lagi, harus kita dari awal lagi kita tolong. Mungkin dia memang belum mengenal Yesus, hanya sekedar beragama Kristen atau ikut gereja, menjadi pengikut gereja dan bukan menjadi pengikut Kristus. Jadi konteksnya adalah tentang menegur orang. Nah, kemudian dikatakan di situ, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, sering saya dulu juga pakai ayat ini juga. Wah, kalau berdoa, ya Tuhan, apa yang kami lepaskan di sini terlepas di sorga. Yang kami ikat di sini terikat di surga. Kami berdoa Tuhan, Tuhan mengadakan mujizat di tempat ini.
terikat di surga. Nah, salah mengerti. Ya tidak apa-apa ya karena dulu belum tahu. Makanya saya bilang kita mesti belajar. Jangan anti belajar. Nah, ayat yang ke-18 ini ada sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang terlepas di dunia akan terlepas di surga. Maksudnya apa? Tidak jarang di dalam atau pada saat kita menegur seseorang, kita mengalami penolakan. Nah, beberapa WA masuk ke saya, sudah saya baca dan saya tanggapi. Ada yang bertanya, Pak, saya kalau nanggapi kok sering dibilang sok pinter, sok rohani lah, farisi lah, apalah. Saya bilang, ya itulah yang namanya dosa warisan Adam dan Hawa. Ya tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Ya ada satu bertanya, Pak, orang biasanya nggak suka ditegur. Ya memang, karena ditegur itu tidak enak. Ya, ada lagi yang berkata, Pak, saya mau mulai menegur ya. Hati-hati aja. Kita jangan salah dalam menegur. Jadi ada juga yang bertanya bagaimana kalau teguran kita itu ditolak. Sebab biasanya orang justru marah waktu ditegur. Justru kita ini dipandang sebagai orang yang sok suci. Bahkan mungkin kita diserang balik. Nah, tentu saja kita harus melakukan teguran dengan benar. Teguran yang sesuai dengan perintah Tuhan. Kemarin kita belajar, apabila saudaramu ada yang berbuat dosa. Artinya apa? Waktu kita menegur, kita harus menegur sebagai seorang saudara. Ya, bukan dalam arti saudara kandung, tetapi saudara seiman. Kita harus menegur sebagai saudara. Bukan menegur sebagai penguasa. Bukan menegur sebagai petugas yang menginterogasi, tetapi menegur sebagai sesama saudara. Yang kedua juga Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menegur dengan kasih. Maksudnya menghendaki agar dia berbalik menurut firman Tuhan. Teguran bukan bermaksud membinasakan, tapi teguran bermaksud untuk memulihkan dia. Nah, ayat 18 dikatakan, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini adalah satu backup, satu dukungan dari surga pada waktu kita menegur seseorang. Ada terlalu banyak orang di dunia ini yang acuh tak acuh, masa bodoh, nggak mau menegur dan sebagainya, padahal kita tahu seseorang berbuat salah. Hanya karena kita tidak mau tertolak, hanya karena nanti kan saya ini hubungan saya dengan dia tidak baik. Apalah artinya hubungan kita dengan dia? Kita bukan teman yang baik, kita bukan saudara yang baik. Kalau kita tahu dia berbuat salah, dia sedang menuju ke jurang yang dalam dan kita tidak menegur. Bagaimana kalau seluruh gereja seperti itu? Ya kita harus menegur. Apalah artinya gereja? Kalau gereja itu disebut sebagai gereja Laodikia, tidak panas dan tidak dingin, hanya suam-suam kuku. Gereja itu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Itu kata kitab Wahyu. Jadi ada backup dari sorga, ada konfirmasi dari Tuhan bahwa untuk setiap teguran yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita, Anda dan saya diberi wewenang, diberi otoritas. Itu sebabnya dikatakan apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Tadi, kalau orang itu tetap tidak mau ditegur, pakai 2-3 saksi tidak mau ditegur, sudah disampaikan ke jemaat disiplin tidak mau berubah, tidak mau bertobat, perlakukan dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Artinya, dia perlu diinjili, dia perlu ditolong, dia perlu dimuridkan. Dan ini sudah di backup, kita mendapatkan dorongan, kita mendapatkan dukungan, kita mendapatkan wewenang dari surga. Lalu ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, ayat ini seringkali dipakai untuk
klaim sana sini ya. Tuhan, kami klaim, kami di sini sepakat Tuhan. Kami minta gedung yang baru Tuhan. Kami sepakat. Tunggu dulu. Maksudnya sepakat itu apa di dalam konteks ini? Sepakat di dalam konteks ini dipakai di dalam latar belakang sebuah orkestra, simfoni, musik. Sepakat itu dalam arti kita seiring sejalan satu tujuan dan ada ikatan hati. Maksudnya apa? Kenapa ayat ini ada? Maksudnya begini. Jadi perhatikan baik-baik kata sepakat di situ. Kata sepakat di sini menunjuk bukan sekedar saya sepakat. Yuk kita minta tas bermerek yang mewah. Yuk kita minta mobil mewah. Lalu saat Tuhan tidak mengabulkan, kita komplain menggunakan ayat ini. Tuhan bohong. Kita sudah sepakat minta kok Tuhan nggak kasih. Nah, karena kita salah mengartikannya. Maksud kata sepakat di sini adalah pada waktu ada saudara kita yang berbuat dosa, lalu kita tegur dan dia bertobat, maka kita bisa bersama-sama dengan dia, sehati di dalam doa, dan doa kita didengar oleh Tuhan, karena saudara kita yang berdosa tadi sudah bertobat. Saya yakin sudah pernah berdoa, pernah mendengar ayat yang berkata seperti ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Yesaya 59 ya, ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi penghambat, penghalang antara Allahmu dan engkau ialah dosa-dosamu. Dan yang membuat doamu tidak dijawab ialah segala pelanggaranmu. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu, saudara itu hidup di dalam dosa, dan kita tidak menegur, terus kita doa sama-sama. Bagaimana Tuhan mau mengabulkan? Bagaimana Tuhan mau mendengar? Ini maksud ayat itu. Jadi jika dua orang daripadamu di dunia sepakat, artinya apa? Sudah ada pemberesan, sudah ada pertobatan, sudah ada pemulihan, lalu berdoa kepada Tuhan. Maka disitulah arti kata sepakat. Jadi sepakat itu bukan cuma gandeng tangan. Ya Tuhan, engkau lihat kami bergandeng tangan, kami sepakat. Nah kalian bergandeng tangan tapi hatimu nggak sepakat. Kamu aja berbuat dosa dan kamu ditegur nggak bertobat kok. Ya indah sekali. Waduh, saya menemukan ayat-ayat ini luar biasa ya. Jadi bahaya kalau ayat ini dilepaskan dari konteksnya. Dan hanya untuk minta apa saja yang kita ingini atas nama sepakat. Baca dulu ayat-ayat sebelumnya. Sudah dibereskan belum dosanya? Ditegur, dengar enggak? Ya, kalau kita tidak pernah mau ditegur, mau doa semalam suntuk, mau doa setengah malam suntuk atau tidak suntuk, ya. Tuhan melihat hati kita, apa kita mau dan rela diluruskan. Nah, ayat 20 menarik lagi. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya sudah katakan tadi, ini ayat seringkali dikutip pada waktu doa pembukaan mau kebaktian. Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namamu, engkau hadir. Kami di sini sudah lebih dari 3 orang Tuhan. Kami sudah 12, artinya engkau hadir. Nah, salah mengerti ayat. Konteksnya apa? Kenapa kok dikatakan hanya 2 atau 3 orang saja? Kenapa? Tadi, jikalau saudaramu berbuat dosa, apabila saudaramu berbuat dosa, maka tegurlah dia 4 mata. Nah, saya sudah katakan di awal video ini, orang tidak suka ditegur. Dan orang tidak suka ditegur biasanya menjauh dari kita. Gereja yang suka negur orang, mendisiplin orang, nggak disukai. Sehingga kadang-kadang kita berpikir ini gereja kok isinya cuman segini-segini terus ya, kok nggak bisa tambah-tambah. Akhirnya yang terjadi yang kumpul cuma 2 atau 3 orang saja. Nah, Tuhan Yesus berkata, kalau memang toh hanya 2-3 orang saja, nggak apa-apa. Karena banyak yang nggak mau ditegur, paling hanya 2, akhirnya hanya 2 atau 3 orang saja. Tidak mengapa. Tidak mengapa kalaupun mayoritas tidak mau ditegur. 2 atau 3 orang saja yang mau taat kepada Tuhan, itu sudah cukup. Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita. Jadi
Saudara yang dikasih Tuhan, jangan terpengaruh oleh jumlah yang akhirnya membuat kita kompromi terhadap dosa. 2-3 orang saja sudah cukup. Kalau kita terpengaruh kepada jumlah, maka kita cenderung kompromi. Ya, zaman sekarang ini pelayan-pelayan Tuhan di gereja bukan dilihat dari kehidupannya. Zaman sekarang orang kalau mau cari pelayan Tuhan pakai sistem audisi. Saudara-saudara, kita akan adakan audisi minggu depan untuk singer, persis kayak Indonesia Idol. Nggak dilihat kehidupannya bagaimana, nggak dilihat rumah tangganya bagaimana, nggak dilihat ini utang-utangnya, ada nggak yang utang nggak dibayar. Ada yang bilang, Pak, kok selalu kalau video kok bilang utangnya nggak dibayar lah. Memang kenyataannya seperti itu kan. Banyak yang seperti itu. Ngakunya Kristen tapi utang nggak bayar, ngemplang duit orang. Ya, nggak dilihat bagaimana kehidupannya. Ya, cuman audisi, pokoknya suara bagus saja. Pokoknya perpuluhan. Ya, perpuluhan terus yang dikejar. Kita tidak pernah melihat sampai ke detail persoalannya. Jadi sekali lagi Bapak yang dikasih Tuhan, saya berharap ayat-ayat ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita melihat bahwa efek samping yang kita terima waktu kita menegur orang adalah kita mungkin ditinggalkan orang, kita nggak disukai orang, tetapi kita justru harus lebih taat kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Dan dengarkan baik-baik, backup dari surga berkata, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Kalau seseorang tidak ditegur, tidak mau dengar, biarkan Tuhan berperkara dengan dia. Tetapi kita sudah ikuti langkah-langkah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Mari kita rendah hati, membiarkan diri kita ditegur kalau ada salah dan pelanggaran kita. Dan kita bertobat supaya waktu kita berdoa, doa-doa kita tidak terkendala. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan cambuk bagi kami untuk kami bertobat. Tapi juga melakukan bagian kami. Kalau kami lihat saudara kami ada yang berdosa, seringkali kami acuh tak acuh, kami tidak peduli, dan sebetulnya kami sedang berdosa. Tolong kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa dalam bahasan ayat-ayat yang selanjutnya esok.